Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, yaitu channel yang membahas tentang fadilah dan manfaat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu menjadi ahli Al-Quran, dan selalu dalam bimbingannya, amin. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sholawat Nariyah, juga dikenal sebagai sholawat tafrijiyah, merupakan salah satu sholawat yang diyakini oleh banyak orang memiliki banyak manfaat dan keutamaan, terutama bagi yang membacanya secara rutin. Berikut ini beberapa manfaat dari sholawat Nariyah. 1. Menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kelancaran. Membaca sholawat Nariyah diyakini dapat membantu seseorang mengatasi berbagai kesulitan dan masalah dalam hidup. Sholawat ini dianggap sebagai doa untuk memohon bantuan Allah agar diberikan jalan keluar dan kemudahan dalam setiap urusan. 2. Mendatangkan rizki yang melimpah. Dengan rutin membaca sholawat Nariyah, diyakini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah. Orang-orang yang mengamalkannya berharap agar segala kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah dengan jalan yang baik. 3. Mendatangkan kedamaian dan ketentraman hati. Membaca sholawat ini juga dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Sholawat adalah bentuk pujian kepada Nabi Muhammad yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga hati menjadi lebih tenang. 4. Perlindungan dari bahaya dan bala. Banyak orang yang meyakini bahwa sholawat Nariyah mampu menjadi perisai dari berbagai macam bahaya, bencana, atau bala yang mungkin datang. Doa ini dianggap memohon perlindungan dari segala bentuk mara bahaya. 5. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sholawat adalah cara untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat, termasuk sholawat Nariyah, diharapkan seseorang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. 6. Mendekatkan diri kepada Allah. Membaca sholawat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan membacanya secara konsisten, hati dan pikiran seseorang menjadi lebih terbuka dalam mengingat Allah dan berserah diri kepadanya. 7. Melancarkan segala urusan dan mencapai keberhasilan. Banyak orang yang mengamalkan sholawat Nariyah sebagai doa agar semua urusan dan hajatnya dipermudah dan diberi keberhasilan. Sholawat ini sering diamalkan ketika seseorang hendak mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Agar manfaat dari sholawat Nariyah dapat dirasakan, biasanya dianjurkan untuk membaca sholawat ini dengan niat yang tulus, hati yang khusyuk, dan keyakinan penuh kepada Allah. Sholawat Nariyah memiliki banyak fadilah atau keutamaan bagi yang mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Berikut ini adalah beberapa fadilah dari sholawat Nariyah. 1. Dikabulkannya hajat dan doa. Sholawat Nariyah diyakini dapat membantu terkabulnya berbagai hajat atau keinginan. Banyak orang mengamalkan sholawat ini sebagai bentuk doa untuk memohon agar Allah mengabulkan segala hajat mereka, baik itu urusan dunia maupun akhirat. 2. Melapangkan rezeki. Sholawat Nariyah diyakini dapat membuka pintu rezeki dan mendatangkan kelimpahan dari berbagai arah. Orang yang rutin mengamalkan sholawat ini berharap agar mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. 3. Menghilangkan kesulitan dan musibah. Membaca sholawat Nariyah dipercaya dapat menghilangkan berbagai kesulitan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau kehidupan sehari-hari. Sholawat ini juga diyakini sebagai doa perlindungan yang dapat menolak bala atau bahaya yang mungkin datang. 4. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sholawat Nariyah adalah bentuk pujian dan doa kepada Nabi Muhammad, sehingga diharapkan orang yang mengamalkannya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak. 5. Dibukakan kemudahan dalam segala urusan. Banyak orang mengamalkan sholawat Nariyah untuk memohon kemudahan dalam segala urusan. Sholawat ini diyakini mampu menjadi wasilah agar Allah mempermudah segala yang dihadapi, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. 6. Memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Mengamalkan sholawat Nariyah secara rutin dapat mendatangkan ketenangan batin dan ketentraman hati. Bacaan sholawat ini diharapkan menjadikan hati lebih damai, mengurangi kecemasan, dan menghilangkan kegelisahan. 7. Memperoleh keberkahan hidup.
Orang yang rajin membaca sholawat nariyah biasanya berharap agar hidup mereka lebih diberkahi. Keberkahan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, atau umur yang panjang dan bermanfaat. 8. Mempererat hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Membaca sholawat nariyah secara rutin mendekatkan diri kepada Allah dan menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kedekatan ini membuat seseorang lebih taat dalam menjalankan ibadah dan semakin cinta kepada sunnah Rasulullah. 9. Perlindungan dari gangguan jin dan setan. Beberapa ulama meyakini bahwa sholawat nariyah dapat menjadi perisai dari gangguan jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Dengan keyakinan dan niat yang tulus, sholawat ini diharapkan memberikan perlindungan dari berbagai godaan dan gangguan. Agar fadilah dari sholawat nariyah dapat dirasakan, dianjurkan untuk membacanya dengan ikhlas, penuh keyakinan, dan khusyuk. Sholawat nariyah memiliki banyak keutamaan yang diakini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dengan hati ikhlas dan istiqomah. Berikut ini beberapa keutamaan dari sholawat nariyah. 1. Memperoleh ridho Allah. Dengan membaca sholawat, termasuk sholawat nariyah, seorang hamba mengungkapkan cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Ini menjadi sebab turunnya ridho Allah, yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. 2. Mendekatkan diri kepada Rasulullah. Sholawat nariyah memperkuat ikatan kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa orang yang memperbanyak sholawat akan lebih dekat dengannya di hari kiamat. 3. Menghilangkan kegelisahan dan mendatangkan ketenangan hati. Mengamalkan sholawat nariyah secara konsisten dapat mengurangi kegelisahan dan ketakutan dalam hati. Orang yang sering membacanya akan merasakan ketenangan batin dan kedamaian jiwa. 4. Melindungi dari bala dan musibah. Sholawat nariyah diakini dapat menjadi pelindung dari berbagai macam musibah, bala, dan mara bahaya. Banyak yang mengamalkannya sebagai doa perlindungan agar terhindar dari bencana yang mungkin datang. 5. Memudahkan segala urusan. Membaca sholawat nariyah dipercaya dapat mendatangkan kemudahan dalam berbagai urusan, baik itu pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Doa ini menjadi wasilah agar Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan dalam segala urusan. 6. Melapangkan dan membuka pintu rezeki. Sholawat ini dikenal sebagai salah satu doa yang membawa keberkahan rezeki. Orang yang rutin membacanya berharap agar rezekinya dilapangkan dan dipermudah oleh Allah, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. 7. Mendatangkan syafaat dari Rasulullah. Sholawat adalah bentuk doa kepada Nabi Muhammad agar memberikan syafaat di akhirat nanti. Orang yang sering membaca sholawat nariyah berharap agar mendapatkan syafaat Rasulullah dan menjadi umatnya yang dicintai. 8. Menjauhkan dari gangguan jin dan setan. Sholawat nariyah diakini juga memiliki keutamaan sebagai pelindung dari gangguan makhluk halus seperti jin dan setan. Bacaan sholawat ini diharapkan bisa menjadi perisai dari segala bentuk gangguan. 9. Memperoleh keberkahan dalam hidup. Orang yang konsisten mengamalkan sholawat nariyah diharapkan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan ini bisa berupa kesehatan, kebahagiaan keluarga, kemudahan dalam menjalani hidup, serta dijauhkan dari kesulitan yang berkepanjangan. 10. Mendatangkan kedekatan dengan Allah. Membaca sholawat adalah salah satu bentuk zikir yang mendekatkan hamba kepada Allah. Dengan membaca sholawat nariyah secara rutin, seorang muslim berharap mendapatkan ketenangan dan semakin dekat kepadanya. Agar keutamaan-keutamaan sholawat nariyah dapat dirasakan, dianjurkan untuk membacanya dengan niat yang baik, hati yang khusyuk, dan penuh keyakinan. Para ulama memiliki beberapa panduan dalam mengamalkan sholawat nariyah, agar manfaat dan keutamaannya dapat dirasakan secara maksimal. Berikut adalah cara-cara mengamalkannya sesuai dengan nasihat dan tuntunan ulama. 1. Membaca sholawat nariyah secara rutin. Para ulama menganjurkan untuk membaca sholawat nariyah secara rutin, baik setiap hari maupun pada waktu-waktu tertentu. Beberapa ulama menyarankan untuk membacanya sebanyak 11 kali atau 41 kali setiap hari agar mendapat kemudahan dalam hidup dan keberkahan rezeki. 2.
membaca 313 kali untuk hajat besar. Untuk hajat atau keperluan besar, seperti memohon penyelesaian masalah yang berat atau meminta pertolongan dalam keadaan mendesak, ulama sering menganjurkan membaca sholawat nariyah sebanyak 313 kali. Angka ini diyakini memiliki keutamaan khusus, dan dianjurkan agar dibaca dalam satu waktu dengan hati khusyuk. 3. Membaca 4444 kali untuk hajat yang sangat sulit. Sebagian ulama menganjurkan mengamalkan sholawat nariyah sebanyak 4444 kali untuk permohonan yang sangat penting atau berat. Bacaan ini biasanya dilakukan secara berjamaah atau sendiri dalam satu waktu, dengan tujuan agar hajat yang sulit segera dikabulkan. 4. Dibaca setelah sholat fardhu. Banyak ulama menganjurkan agar sholawat nariyah dibaca setelah sholat fardhu. Misalnya, setelah sholat subuh atau sholat lainnya, seseorang bisa membaca sholawat ini 3 hingga 11 kali untuk memohon kelancaran rezeki dan perlindungan dari berbagai kesulitan. 5. Mengamalkan dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas sangat penting dalam mengamalkan sholawat nariyah. Para ulama menekankan bahwa bacaan sholawat ini harus diiringi dengan niat yang tulus, mengharap ridho Allah, dan bukan untuk tujuan yang kurang baik atau pamrih semata. 6. Membaca dengan khusyuk dan penuh keyakinan. Sholawat nariyah akan lebih bermakna jika dibaca dengan khusyuk, tenang, dan penuh keyakinan. Bacalah dengan hati yang berserah kepada Allah, serta meyakini bahwa Allah lah yang akan memberikan kemudahan, pertolongan, dan keberkahan. 7. Dilakukan secara berjamaah untuk kebaikan bersama. Pada beberapa kesempatan, sholawat nariyah juga dianjurkan untuk dibaca secara berjamaah, terutama dalam majelis zikir atau majelis doa. Dengan membaca bersama-sama, sholawat ini diharapkan mendatangkan kebaikan untuk jamaah maupun lingkungan sekitarnya. 8. Memperbanyak istighfar sebelum dan sesudah membaca. Sebelum dan sesudah membaca sholawat nariyah, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Hal ini bertujuan agar hati menjadi bersih dan tenang, sehingga doa dan sholawat yang dipanjatkan lebih mudah diterima oleh Allah. 9. Mengiringi dengan amal kebaikan lain. Para ulama juga mengingatkan agar mengamalkan sholawat nariyah disertai dengan amal kebaikan lainnya, seperti sedekah, sholat sunnah, atau membantu sesama. Kebaikan ini dapat mendukung niat kita dan memperkuat ikhtiar agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Dengan mengikuti cara mengamalkan sholawat nariyah seperti yang disarankan para ulama, diharapkan sholawat ini dapat menjadi wasilah untuk memperoleh ridho Allah, kedekatan dengan Rasulullah, dan terkabulnya segala hajat yang baik. Nah, itulah manfaat serta mengamalkan sholawat nariyah. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu istiqomah menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.